Ada tambahan lagi yang di bibitan. Nggak cukup Pak. Berikut Pak. Itu kalau daun-daun jadi kuning itu kurang berapa? Ini di bibitan atau di tanaman? Oh, jadi gini Pak, triggernya di bibitan itu utamanya adalah akar. Nah, kalau dia kuning, trigger utamanya adalah akar. Kalau dia kuningnya dari pelepah bagian tua, biasanya mayoritas defisiensinya magnesium sama nitrogen. Tapi kalau semuanya warnanya kuning, berarti akarnya tidak berkembang. Kalau akarnya nggak berkembang, berarti salah dia tanamnya campuran bahan organiknya kurang Pak. Nah, cara ngobatinya seperti apa? Kalau mau ngobati dalam jangka panjang harus dikasih bahan organik paling gampang tadi Pak, kohe. Kotoran hewan. Ya kalau kotoran kita pun sebenarnya bagus, tapi fermentasi kita yang belum bagus kan gitu. Seperti itu Pak. Jadi itu biasanya gabungan. Tapi kalau nanti sudah medianya dikasih campuran bahan organik, nanti akan berubah, semakin akarnya semakin banyak, sangkuannya semakin banyak, serapannya semakin bagus, berubah. Tapi daun yang sudah kuning itu tidak berubah lagi. Oh, berubah Pak. Kan gini. Kalau kelapa sawit dia namanya hara makro itu mobile. Mobile itu Pak, apabila dia pelepah tua defisiensi, dia akan dikorbankannya untuk pelepah tua itu pindah ke atas. Namun kalau segera diobati, dia akan translokasi lagi, tidak berubah. Tapi kalau sudah kering, dia tidak berubah. Tapi kalau masih kuning, dia masih bisa berubah semua karena dia mobile. Beda sama unsur mikro. Kalau mikro kayak boron, Cu, dia immobile Pak. Jadi kalau di mana dia defisiensi hara, di situ dia menunjukkan warnanya. Misalkan boron itu di pelepah 17 sudah nampak melungker-melungker apa cacing itu, nanti nampak di situ Pak. Bapak obati sekarang sampai kapanpun dia nggak berubah. Tapi nanti yang pelepah mudanya dia akan berubah. Itu bedanya unsur makro sama mikro. Nah, makro itu N. Sebenarnya yang paling banyak itu C Pak. CHO itu yang unsur makro. Cuma karbon udah dikasih Gusti Allah, hidrogen dikasih, oksigen juga dikasih. Terakhir tinggal NPK kan itu, NPK, Mg kan gitu. Nah mikronya ada boron, ada Cu, ada Zn. Hanya Cu sama Zn itu karena dia adalah logam, biasanya di tanah mineral ini sudah ada Pak, kecuali yang pasir kan gitu. Makanya kita ngasih mupuknya kan cuma 4, sebenarnya ada 17 hara Pak yang dikasihkan setiap hari. Cuma karena hidrogen itu sudah ada peran alam Pak, ada petir, ada apa, udah jadi semua, jadi nggak perlu beli kan gitu. Oksigen udah dikasih Gusti Allah, sampai dengan saat ini kita bisa hidup napasnya. Oh juga seperti itu. Jadi Pak ya. Ya Pak, kenapa kalau untuk biasanya untuk bibitan itu sering terjadi adanya kering daun? Itu disebabkan karena lasar pembuatan ataupun kurang ataupun ada ujian? Nah, di kering pelepah bagian bawahnya. Kadang di tengah, kadang di ujung Pak. Oh, jadi kalau di ujung itu biasanya kandungan C organik tanahnya yang di bawah 2% dia. Ini. Jadi sensitivitasnya seperti ini. Jadi ini daun loh. Ini ada seperti ini kan, kering-kering. Nah ini biasanya dia Mg dan sumbernya ini dari metannya, dari media tanahnya ini. Nah, di polybag ini. Jadi ini bagi menahan C organiknya di atas 2%, memastikan ini supaya kondisinya oke. Makanya seringkali kalau ketika Bang Sunzana itu nge-review, selalu dia jangan lupa bahan organik sama dolomitnya. Nah ini sebenarnya untuk menahan yang di sini seperti itu. Tapi itu nggak ada masalah Pak. Ketika di bibitan jenengan itu ada sedikit-sedikit itu jangan pernah kendor. Pak ini nanti jadinya jelek, enggak. Begitu nanti ditanam di lapangan, pupuknya cukup, insya Allah. Tapi nampaknya memang lari itu. Oh kalau itu berarti kurupularia nanti. Nanti kalau ini. Jadi sebentar. Ini salah persepsi ini dari mohon maaf. Jadi ada 2 penyakit yang biasa menyerang di tanaman di bibitan, itu satunya antraknos, satunya kurupularia. Kalau dia bercaknya seperti jerawat, ini
ini adalah curvularia. Tapi kalau antraknos dia langsung gosong gini. Nah, langsung gosong itu antraknos. Nah, kalau itu nular Pak, itu jamur. Nah, salahnya kita ada dua biasanya. Rumputnya telat mengendalikan, widing bawah sama widing atasnya. Yang kedua memang nggak dirotasi sama fungisida. Tapi percayalah, kalau sudah kena serang ini dan sembuh ditanam di lapangan akan mentalnya akan jauh lebih kuat gitu. Biasanya Pak, kalau untuk mengendalikan hama tersebut apa? Nah ini penyakit ini kan sebenarnya ini kan namanya jamur. Kalau jamur atau cendawan, jadi dia yang namanya cendawan dia adalah fungisida. Nah fungisida ini macam-macam merek dagangnya. Tapi kalau bahan aktifnya ada mancozeb, ada propinep, seperti itu ini silakan. Kalau merek dagangnya ada Deiten, Antrakol, Amistartop dan lain-lain lah. Namanya ini silakan. Nah tapi dipahami ya, itu fungisida itu ada waktu ulangannya, ada yang tahannya hanya 14 hari. Jadi dia ngulanginya berarti harus 10 hari sekali. Ada yang tahannya cuma 5 hari, berarti harus ngulang 3 hari sekali. Yang mana? Tapi setidaknya menggonta-ganti dengan itu jauh lebih bagus.